sempat melarikan diri, tiga pelaku penikaman remaja di Simpang 5 Kota Atambua akhirnya tertangkap di Kupang. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat, Ibu Tritito Karnavian, lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu selama 3 hari. Pemerintah Kabupaten Belu jalin kerjasama strategis bersama Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya, Maria Oktaviani, akan menemani Anda setengah jam ke depan. Sempat melarikan diri ke Kupang, 3 pelaku penikaman terhadap remaja asal Tenuki, Kabupaten Belu ditangkap Polda Nusa Tenggara Timur. Tindakan ini merupakan keseriusan pihak kepolisian dalam menindaki laporan polisi yang masuk. 3 orang pelaku yang terlibat dalam kasus penikaman terhadap remaja asal Tenuki, Kabupaten Belu berhasil diamankan tim Resma Polda Nusa Tenggara Timur setelah sebelumnya melarikan diri ke Kupang. Peristiwa penikaman tersebut terjadi di Simpang 5 Atambua pada Jumat 10 April 2026 dini hari. Penangkapan dilakukan di beberapa lokasi berbeda. 2 orang pelaku ditangkap di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sementara 1 pelaku lainnya ditangkap di sebuah kos-kosan di wilayah Fonten, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Penanganan kasus ini dilakukan secara serius. Pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, serta mengajukan visum ke RSUD Atambua untuk mendukung proses penyelidikan. Dalam upaya mengungkapkan kasus ini, Polres Belu bekerjasama dengan Catanras Polda NTT dan berhasil menangkap 3 pelaku untuk diamankan dan kini sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pada hari Jumat, tanggal 10 April 2026 telah terjadi dugaan tindak pidana pengeroyokan di Simpang 5, Atambua. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan juga kami melakukan permintaan visum, dan terdapat diduga pelaku jumlah 3 orang. Nah, saat ini sudah kami amankan di Polres Belu dengan bantuan Catanras Polda NTT, dan untuk saat ini pelaku sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dengan diamankannya, para tersangka diharapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar serta memberikan keadilan bagi para korban. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ratusan pedagang liar yang berjualan di luar lapak Pasar Baru Atambua ditertibkan petugas gabungan. Penertiban ini dilakukan untuk menghindari kemacetan di badan jalan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ratusan pedagang liar di sepanjang badan jalan dan tanah kosong ditertibkan petugas gabungan di Pasar Baru Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Para pedagang yang sempat melawan karena tak mau dibongkar akhirnya menuruti perintah petugas. Seluruh lapak yang dibongkar beserta dagangan mereka langsung diangkut petugas untuk menempati lapak milik pemerintah yang selama ini tak mau ditempati oleh para pedagang. Sejumlah pedagang meminta agar pemerintah menertibkan secara merata dan mengatur ulang tempat sehingga para pedagang pun bisa berjalan dengan aman. Selain itu, pedagang juga meminta agar para pedagang dari desa yang berjualan di pagi hari agar tak menempati badan jalan, sehingga pembeli pun bisa masuk hingga dalam lapak. Ini kan Mama. Ya, kami baru masuk. Mama, kalau masuk begini, apa penertibannya maunya semua atau bagaimana Mama?
Semua masuk, tapi yang biasa masuk ini 3 kali kebersihan ini hanya masuk kami ini saja, yang lain tidak pernah masuk. Nanti kami masuk di dalam, yang lain kasih bebas jual di luar, di pasar ikan sana juga tetap jual. Jadi mau tidak mau kami juga kalau di sini setengah mati 2-3 hari kami juga tetap keluar di luar. Yang masuk ini yang kami hitung-hitung yang masuk ini yang biasa masuk saja di dalam sini. Jadi harapan mama mereka bagaimana? Harapan kami itu kalau mau masuk, masuk semua tertib di dalam semua. Tidak boleh ada lagi. Sore pun begitu. Jadi orang yang dari kampung bawa hasil daftar itu, mereka turun di Loloa supaya kami yang dari pasar bisa dibeli kembali di mereka, bawa ke pasar. Jadi kami juga dapat bagus, jualan di dalam juga bisa laris kembali. Kalau memang kasih kesempatan mereka jual pagi sore, berarti di dalam mati. Siapa yang mau belanja di dalam? Karena pagi orang sudah belanja, siang pembeli tidak mungkin datang lagi. Nah, dari sore saya mohon supaya jangan ada juga, supaya orang tetap belanja di dalam. Bapak, kalau semua masuk ke dalam sini baik tidak? Semua masuk ke dalam baik karena ini fasilitas pemerintah punya lengkap di dalam. Jadi kalau di luar itu kami capek sendiri karena mau tahan angin, hujan, panas, itu kan bikin capek kami juga. Penertiban pedagang liar ini dengan harapan bisa menghindari kemacetan serta memberi rasa aman dan nyaman kepada sesama yang datang ke pasar. Pemerintah juga menegaskan bila masih menemukan pedagang yang berjualan secara liar akan ditindak dengan tegas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu lakukan penataan tempat parkir di Pasar Baru Atambua. Penataan ini dilakukan guna memperluas kawasan parkir yang aman bagi para pembeli dan penjual agar terhindar dari macet dan parkir liar. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu melakukan penataan di Pasar Tradisional Atambua. Penataan ini dilakukan usai tim gabungan melakukan penertiban terhadap para pedagang liar. Selain itu, juga penataan ini dilakukan untuk menertibkan parkiran kendaraan bagi para pembeli dan penjual. Petugas langsung bergerak menggusur lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Penggusuran lahan ini dilakukan pada Selasa pagi. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Belu Vincent Laka menjelaskan penataan ini dilakukan agar menghindari tukang parkir liar serta menata pasar agar pedagang dan pembeli merasa nyaman. Hari ini tindak lanjut dari kegiatan penertiban di lahan yang kemarin dipakai oleh pedagang, kita sedang melakukan pembenahan untuk rencananya tempat yang kosong ini akan dijadikan lokasi untuk parkir mobil dan motor sehingga kenyamanan para pedagang dan juga kenyamanan para pembeli bisa terlaksana. Dan kita berharap kawasan pasar ini dengan adanya penertiban ini bisa menghilangkan stigma kesemrawutan yang berada di benak para warga Belu. Dan saya berharap dukungan penuh dari pengelola pasar, teman-teman yang menggunakan pasar, dan para pedagang sehingga apa yang kita idam-idamkan itu bisa terjadi untuk ke depan. Vincent berharap penataan yang dilakukan pemerintah dapat terus dijaga sehingga aktivitas jual beli di Pasar Baru Atambua berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi semua pihak. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Sistem pengereman yang tidak berfungsi atau rem bolong akibatkan seunit mobil tangki air celaka di depan rumah makan Beringin Kota Atambua. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan mengalami kerusakan berat. Kecelakaan tunggal melanda satu unit mobil tangki air bernomor polisi DH8241TC.
Kejadian berlangsung di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Berdao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu pada Selasa 14 April 2026 siang. Insiden ini diduga kuat dipicu oleh kegagalan sistem pengereman atau remblong, sehingga pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan yang dibawanya. Berdasarkan keterangan di lokasi, dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka serius yang diterima oleh pengemudi dan penumpang. Cipriano Dos Santos selaku pengendara mobil tangki tersebut mengatakan dirinya sempat berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan kendaraan. Namun rem tidak berfungsi hingga mobil yang berisi air ini menghantam tiang kabel dan tergeletak di tengah jalan. Dari pas maju di sampai lampu merah itu jadi ini auto mundur remblong itu jadi auto area kembali ke belakang. Jadi sili orang po auto saya main dia sandar di besi, saya kesandar di besi situ. Main langsung auto terbalik dengan saya. Dan ini kawan orang lompat turun. Terus memang tujuannya dari mana ke mana? Dari sini mau ke atas sana, mau antar air ke Motabui. Dia mulai tanda-tandanya sudah mulai dari mana? Dia pas berhenti saja, pas mau jalan kembali dia tiba-tiba mundur ke belakang. Dia langsung mau injak rem belum, rem kosong begitu. Dia terus ke belakang. Meskipun kendaraan mengalami kerusakan cukup berat, namun Cipriano dan rekannya berhak bersyukur karena mereka berhasil menyelamatkan diri dan tidak mengalami luka serius. Peristiwa ini sempat mengganggu arus lalu lintas di jalur utama hingga pihak berwenang berhasil melakukan evakuasi terhadap mobil naas ini. Hingga saat ini pihak terkait masih melakukan penelusuran lebih jauh terkait penyebab utama rusaknya sistem pengereman tersebut. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Pusat Ibu Tri Tito Karnavian lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu selama 3 hari. Dalam kunjungan ini dipadati berbagai agenda penting. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda.